Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijalul Awal dengan NIM 21000183336, asal kelas G, Prodi Informatika. Saya di sini ingin memenuhi tugas uji kompetensi 2 mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, Sarjana Teknik, Magister Computer Science. Tugas dari UK2 ini adalah yaitu proses pengerjaan tugas pertemuan dari pertemuan ke-8 sampai dengan 12. Di pertemuan ke-8 atau temu 08 itu membahas JavaScript lanjut, validasi. Jadi tugasnya ialah buka dan lengkapi latihan tentang pembuatan form HTML sebelumnya, dan lengkapi dengan script dari JavaScript yang dapat digunakan dalam materi input-output, percabangan, perulangan, dan fungsi, serta validasi. Membuat laporan tugas 08 dengan format dokumen. Di sini tampilan script yang sudah saya buat saat dibuka di browser Google Chrome. Pada temu 09 atau pertemuan 9, membahas tentang server-side programming atau web server, sintak dasar server-side scripting. Tugas dari 09 ialah sintak PHP dasar. Tugasnya mengetik dua buah program yang sudah disediakan di e-learning dan jalankan pada browser minimal 2. Kemudian membuat laporan tugas dengan format dokumen. Di sini terlihat bagian kiri ada script dua buah program yang sudah disediakan. Kemudian hasil tampilan pada browser Google Chrome terlihat pada gambar di samping kanan. Lanjut di pertemuan 10, membahas tentang server-side programming atau pencabangan dan perulangan di PHP. Tugas 10 ialah PHP, percabangan dan perulangan. Percabangan ada yang menggunakan if, switch case. Perulangan ada yang menggunakan for, while, do while, perulangan rekursif, perulangan inkursif. Pada tugas pertemuan ini, mahasiswa ditugaskan untuk memodifikasi skrip yang sudah diberikan di e-learning. Pada skrip pertama, modifikasilah program 10.2.1 tersebut sehingga mampu menampilkan hasil konversi dari nilai angka ke nilai huruf berdasarkan nilai angka yang diinputkan dari keyboard. Konversi nilai huruf sesuai dengan nilai PAP atau pedoman akademik bagian penilaian yang terdapat di web yang bisa di-download pada halaman 28.e. Pada skrip kedua, buatlah suatu segitiga bintang seperti gambar 10.2.2 yang terdapat pada e-learning berdasarkan alur program JavaScript di atas. Buatlah skrip dalam PHP dengan keluaran yang sama, kemudian dikumpulkan di e-learning dalam bentuk dokumen format dokumen atau format Word. Di sini adalah tampilan skrip saat dibuka di browser Google Chrome. Yang skrip pertama ada bagian kiri, memasukkan nilai angka, maka akan diproses menjadi nilai huruf. Kemudian bagian kanan ini gambarnya skrip kedua, tampilan skrip kedua, yaitu membentuk segitiga bintang. Lanjut, pertemuan 11, server-side programming, lanjut, atau penanganan form di PHP. Tugas 11 PHP penanganan form. 1. Buatlah program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah yang sudah disediakan di e-learning. Kedua, lakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing, sehingga program menggunakan template sesuai materi namun konten dan luaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Listing-listing yang terdapat pada materi ada form dengan metode post atau get, form input type text, password, text area, checkbox, listbox, combo box, dan radio. Lalu buat laporan tugas tersebut dalam format dokumen atau Word. Di sini ada tampilan skrip yang sudah saya buat di pertemuan 11. Saya buka melalui browser Google Chrome. Di sini ada inputan type text area, password, combo box, listbox, radio,
checkbox, dan ada validasinya juga. Serta di sini saya tampilkan inputan yang sudah saya input pada form input type tersebut. Lanjut di pertemuan ke-12, membahas tentang server-side programming, lanjut, array dan fungsi di PHP. Tugas 12-nya, server-side programming lanjut, array dan fungsi di PHP. Yang pertama, buatlah program sesuai listing-listing yang tertera dalam slide materi kuliah tersebut, terkait materi array dan fungsi di PHP. 2. Lakukan modifikasi konten dan informasi keluaran dalam listing, sehingga program menggunakan template sesuai materi namun konten dan luaran berbeda untuk tiap mahasiswa. Di sini ada listing-listing yang terdapat pada materi. Yang pertama, mendeklarasikan dan menampilkan array. Yang kedua, array asosiatif atau indeks lain angka. Yang ketiga, menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Yang keempat, menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Yang kelima, mencetak struktur array. Yang keenam, mengurutkan array dengan sort dan rsort. Yang ketujuh, mengurutkan array dengan asort dan rsort. Yang kedelapan, mengurutkan array dengan ksort dan krsort. Yang ke-9, mengatur posisi pointer dalam array. Yang ke-10, mencari elemen array. Yang ke-11, fungsi tanpa return value dan parameter. Yang ke-12, fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Yang ke-13, fungsi dengan return value dan parameter. Yang ke-14, passing by value. Yang ke-15, passing by reference. Di sini adalah tampilan pada browser mendeklarasikan dan menampilkan isi array yang bagian kiri. Kemudian yang bagian tengahnya, tampilan pada browser menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Yang bagian kanan, tampilan pada browser array asosiatif indeks lain angka. Gambar pada bagian kiri ini adalah tampilan pada browser menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Kemudian gambar bagian tengah ini adalah tampilan pada browser mencetak struktur array. Kemudian gambar pada bagian kanan adalah tampilan pada browser mengurutkan array dengan sort dan rsort. Lanjut, di sini gambar pada bagian kiri adalah tampilan pada browser mengurutkan array dengan asort dan airsort. Kemudian di bagian tengah adalah tampilan pada browser mengurutkan array dengan ksort dan krsort. Kemudian gambar bagian kanan adalah tampilan pada browser mengatur posisi pointer dalam array. Di sini gambarnya hampir sama semua, tetapi yang berbeda hanya terdapat pada script-nya saja. Proses pengurutannya berbeda. Lanjut, di sini pada bagian kiri ada tampilan pada browser mencari elemen array. Pada bagian tengah tampilan dari script fungsi tanpa return value dan parameter. Bagian kanan ini adalah tampilan dari script fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Lanjut, di sini bagian kiri adalah tampilan fungsi dengan return value dan parameter. Contohnya menghitung luas lingkaran dengan jari-jari. Kemudian bagian tengah ini tampilan script dari passing by value. Kemudian bagian kanan ada tampilan pada browser passing by reference. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.